Selamat datang di channel Zulfi Bercerita, tempat di mana setiap cerita memiliki makna. Di sini, kita berbagi kisah nyata, pengalaman hidup, dan pelajaran berharga. Dari kisah rumah tangga yang penuh perjuangan hingga inspirasi yang mengubah hidup. Udara pagi menyelinap melalui celah jendela kayu yang sedikit terbuka. Angin membelai pelan gorden tipis bermotif bunga-bunga yang mulai pudar warnanya. Di luar, burung-burung terdengar berceloteh, menyambut hari yang baru. Di dalam kamar berukuran sedang dengan dinding cat putih tulang yang mulai mengelupas di sudut-sudutnya, Risa duduk di sisi tempat tidur, mengikat rambutnya dengan ikat rambut sederhana. Wajahnya polos, tanpa bedak atau lipstik, hanya sisa lelah yang terlihat menggelayut di bawah matanya. Ia mengenakan daster berbunga lengan pendek, kakinya telanjang menginjak lantai keramik dingin. Di balik keheningan pagi, pikirannya sudah sibuk menyusun jadwal hari ini, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan memastikan semua kebutuhan keluarga suaminya terpenuhi. Semua rutinitas itu sudah menjadi bagian dari hidupnya selama hampir 3 tahun terakhir. Risa, perempuan berusia 26 tahun itu, adalah istri dari seorang pria bernama Fikri. Mereka menikah karena cinta. Atau setidaknya dulu ia percaya bahwa cinta menjadi alasannya menerima lamaran pria itu. Risa bukan gadis kaya, bukan pula berasal dari keluarga terpandang, tapi ia punya semangat yang tinggi untuk belajar dan bekerja keras. Keputusannya untuk melepas pekerjaan kantoran setelah menikah sempat membuat teman-temannya heran, tapi Risa yakin saat itu, bahwa keluargalah yang menjadi fokus utamanya. Fikri, suaminya, adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta dan dikenal sebagai pribadi yang tenang, bahkan cenderung tertutup. Fikri bukan tipe pria romantis, namun ia tidak kasar. Risa tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik atau kata-kata hinaan darinya, setidaknya tidak sampai saat ini. Tapi, cinta yang dulu terasa hangat, belakangan ini mulai berubah dingin. Walau belum disertai kata-kata, tapi sikap Fikri membuat Risa sering merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Rumah tempat mereka tinggal adalah milik orang tua Fikri. Satu bangunan besar yang dihuni oleh 3 generasi. Di rumah itu, ada Butina, ibu mertua Risa yang menjanda sejak Fikri masih remaja, serta Vira, adik iparnya yang masih duduk di bangku kuliah semester akhir. Vira adalah gadis manja, keras kepala, dan terlampau bebas dalam berbicara. Sedangkan Butina adalah sosok perempuan tegas dan dominan. Ia pandai menata rumah, disiplin soal kebersihan, dan keras dalam mendidik anak-anaknya. Tapi bersama Risa, Butina punya wajah berbeda. "Risa, jangan lupa nanti cucian yang semalam itu dijemur ya. Jangan sampai bau apek," seru suara dari luar kamar. Risa tersentak dari lamunan pagi. Ia cepat-cepat berdiri. "Iya, Bu, nanti saya jemur setelah nyapu teras." Langkah kaki terdengar menjauh, dan Risa menghela napas. Sejak hari pertama ia masuk rumah ini sebagai menantu, ia tahu tempatnya tidak akan pernah benar-benar setara. Ia bukan bagian dari lingkaran hangat keluarga ini, ia hanya seperti tambahan yang bisa digantikan kapan saja. Tapi bukan berarti Risa tidak mencoba. Ia berusaha menjadi menantu yang baik, bangun paling pagi, tidur paling malam. Ia yang memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan membantu Vira mengerjakan tugas kuliah ketika diminta. Ia tidak pernah mengeluh, karena baginya, suami dan rumah tangga adalah prioritas utama. Namun, rumah ini terasa seperti panggung yang harus dijaga rapi. Setiap hari adalah pertunjukan. Bagaimana ia harus terlihat sibuk, harus tersenyum, harus menjawab dengan nada lembut meski nada bicara yang ia terima seringkali tajam. Ia tidak boleh sakit, tidak boleh lelah, tidak boleh terlihat sedih. Sebab jika itu terjadi, yang akan muncul bukan simpati, tapi sindiran. Pagi itu, seperti biasa, Risa menyapu teras sambil sesekali menyeka peluh yang membasahi kening. Matahari belum tinggi, namun rasa panas sudah mulai menyengat kulitnya.
Vira keluar dari kamar dengan pakaian rapi, parfum menyengat tercium sampai ke ujung teras. Kak Risa, nanti aku mau dijemput temenku jam 10. Bisa minta tolong sekalian setrikain baju ini dulu? Aku buru-buru banget, ujar Vira tanpa menunggu jawaban, meletakkan pakaian di kursi dekat ruang tamu. Risa menatap baju itu dan tersenyum kecil. Oke, nanti aku setrikain dulu ya. Sarapan dulu, Vir. Udah, tadi makan roti. Makasih ya, Kak. Vira melenggang pergi. Risa menatap punggung gadis itu. Ia tak tahu pasti apakah Vira benar-benar tidak peka, atau memang sengaja tak ingin peduli. Tapi Risa mencoba memahami. Barangkali itulah cara adik iparnya mengekspresikan diri. Lagi pula, ia sudah terbiasa tidak terlalu berharap akan balasan kebaikan. Di dapur, Butina sudah sibuk merapikan beberapa botol bumbu dan toples. Risa masuk dengan langkah hati-hati. Bu, saya masak sayur asem dan ikan goreng ya untuk siang nanti. Jangan lupa sambalnya juga. Bapaknya Vira itu dulu suka sambal buatan saya. Fikri pun begitu. Jangan kamu kasih sambal yang asal-asalan, jawab Butina tanpa menatapnya. Risa hanya mengangguk. Ia tahu, apapun yang ia lakukan akan selalu dibandingkan. Ia tidak pernah bisa menyamai ibu dari Fikri, yang selalu disebut-sebut sebagai juru masak andalan keluarga. Meski begitu, dapur adalah satu-satunya tempat di rumah itu yang membuatnya merasa sedikit memiliki kendali. Saat memotong sayur, mengulek bumbu, atau menanak nasi, ia bisa menumpahkan seluruh pikirannya ke dalam pekerjaan itu. Setidaknya, di dapur, ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Siang itu, Fikri pulang lebih awal. Pakaian rapi dengan tas kerja yang masih tergantung di bahu kirinya. Ia menyapa sekilas, lalu masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Risa buru-buru menyusul dengan segelas air putih. Kamu capek ya? Udah makan belum? Tanyanya pelan. Belum, nanti aja, jawab Fikri pendek. Risa duduk di sisi ranjang, memperhatikan wajah suaminya yang mulai berubah akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang berbeda. Entah karena pekerjaan, atau karena hal lain yang belum ia pahami. Tapi ia tidak ingin curiga. Ia percaya, pernikahan butuh ruang, dan Fikri sedang melalui masa sulit. Ia harus mendukung, bukan mencurigai. Kamu ada masalah di kantor? Tanyanya hati-hati. Fikri memejamkan mata sejenak, lalu membuka pelan. Enggak, cuma capek aja. Kalau mau cerita, aku di sini ya. Fikri mengangguk lemah. Iya, makasih. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Tapi Risa tak meminta lebih. Ia cukupkan dirinya dengan kehadiran, dan sedikit ucapan terima kasih yang hangat. Meski jauh di lubuk hatinya, ia tahu, hubungan mereka seperti air yang terus surut perlahan. Malam tiba. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, Risa duduk sendirian di pojok dapur, menyesap teh hangat. Lampu-lampu di rumah mulai dimatikan satu persatu. Rumah menjadi sunyi, hanya suara detak jam dinding yang menemani. Ia menatap kosong ke arah jendela kecil yang menampakkan langit gelap. Dalam sunyi itu, hatinya bertanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan di rumah ini? Dan berapa lama lagi rumah ini bisa menerima kehadiranku? Namun malam tidak memberi jawaban. Yang ada hanya keheningan panjang, dan hati seorang perempuan yang terus belajar mencintai tempat yang tak pernah sepenuhnya mencintainya kembali. Pagi menyapa dengan langit mendung dan udara yang lembab. Risa bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih letih, tapi pikirannya terlalu ramai untuk memberinya istirahat semalaman. Ia melangkah pelan ke kamar mandi, menyiram wajah dengan air dingin, dan menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang sudah mulai buram. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, bukti kelelahan yang tak pernah tuntas. Setelah selesai sholat subuh, ia mulai dengan rutinitas hariannya. Menanak nasi, menyiapkan lauk, menyapu halaman,
dan mengecek cucian yang digantung semalam. Semua dilakukannya tanpa suara. Ia terbiasa bekerja dalam diam, seperti bayangan yang bergerak tapi tak terlihat. Dapur mulai dipenuhi aroma bumbu yang ditumis. Suara sendok kayu yang mengaduk wajan sesekali terdengar beradu pelan dengan suara ketel air mendidih. Saat itulah Butina muncul, mengenakan daster berwarna ungu tua, rambutnya digelung tinggi, ekspresi wajahnya seperti biasa, dingin dan tanpa senyum. "Kamu masak apa pagi ini?" tanyanya tanpa basa-basi. "Telur dadar, tumis buncis, sama sambal terasi, Bu," jawab Risa sambil tetap mengaduk bumbu. Butina berjalan ke arah meja makan, membuka tudung saji dan melirik isi piring-piring semalam. "Jangan terlalu sering masak yang pedas. Fikri itu lambungnya nggak kuat dari dulu." "Iya, Bu. Saya cuma bikin sedikit sambalnya. Kalau nanti Fikri sakit, jangan salahkan siapa-siapa," ucapnya datar sebelum berlalu. Risa menarik napas dalam-dalam. Ia tak menjawab. Sudah terlalu sering ia mendengar nada seperti itu, seolah semua kesalahan akan selalu bermuara padanya. Namun ia tak ingin melawan. Bukan karena tak berani, tapi karena ia tahu, satu kata saja bisa menjadi api yang menyulut perang panjang di rumah ini. Sekitar pukul 8, Vira keluar dari kamar. Rambutnya dikuncir tinggi, mengenakan kaos oversized dan celana pendek, tampak santai. Di tangan kanannya, ia membawa tas kecil dan ponsel yang terus menempel di telinga. "Iya, aku ke kampus bentar. Nanti sorenya mungkin ke kafe itu lagi." "Ya, nanti kabarin aja ya," katanya sambil lalu. Begitu menutup telepon, Vira memandang ke arah dapur. "Kak Risa, bisa tolong setrika baju yang di kursi kemarin gak? Aku lupa banget. Mau dipakai besok buat seminar." "Iya, nanti aku setrikain, Vir. Oh, satu lagi. Kalau bisa tolong cuci sepatuku yang di depan kamar, kotor banget abis hujan-hujanan kemarin," katanya sambil meletakkan sepatunya tepat di depan pintu dapur. Risa menatap sepatu itu, berlumpur dan basah, lalu mengangguk pelan. "Iya, nanti aku cuci sekalian." "Thanks, Kak. Kamu memang the best," sahut Vira riang, lalu pergi dengan langkah ringan. Risa tersenyum kecil, walau hatinya sesak. Bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tapi karena sikap yang tak pernah berubah. Ia bukan hanya menantu di rumah ini, ia lebih seperti asisten rumah tangga yang juga kebetulan istri dari anak laki-laki pertama. Menjelang siang, Fikri pulang lebih awal lagi. Kali ini, wajahnya tampak muram, berbeda dari kemarin. "Kamu kenapa?" tanya Risa begitu Fikri masuk kamar. Fikri membuka sepatu dengan malas. "Di kantor tadi ada evaluasi. Banyak target belum tercapai. Bos mulai rese." Risa duduk di tepi ranjang. "Kamu udah makan? Aku siapin lauk hangat." "Enggak lapar," jawab Fikri pendek. Risa diam sejenak, mencoba mencari celah untuk bicara tanpa membuat suasana semakin buruk. Tapi Fikri lebih dulu bicara, matanya lurus ke depan. "Kamu jangan terlalu dekat sama Vira." Risa mengerutkan dahi. "Maksud kamu?" "Dia tuh. Ya jangan terlalu sering kamu bantuin tugas-tugasnya. Biar dia belajar tanggung jawab." Risa tercekat. Bukan karena perintah itu, tapi karena akhirnya Fikri bersuara tentang rumah ini. Akhirnya, ia mengaku bahwa ada yang tidak seimbang dalam rumah tangga mereka. "Aku cuma bantu kalau dia minta." "Aku pikir, ya nggak ada salahnya," ucap Risa pelan. Fikri menggeleng pelan. "Aku tahu kamu capek, tapi kadang, kamu terlalu pasrah." Kata itu menampar Risa seperti angin dingin yang menyelinap tanpa permisi. Pasrah? Ia tak tahu harus menjawab apa. Bukankah selama ini ia bertahan karena cinta dan tanggung jawab? Apakah itu terlihat sebagai kepasrahan? Tapi Risa hanya mengangguk. Tak ada gunanya memperpanjang pembicaraan yang akan berakhir dengan dinding.
Ia tahu Fikri lelah, dan ia sendiri terlalu letih untuk membela diri. Hari berganti. Minggu demi minggu berlalu dengan ritme yang sama. Namun ada sesuatu yang berubah dari dalam diri Risa. Ia mulai mencatat segala hal kecil yang ia lakukan setiap hari, dalam buku catatan yang disimpannya di laci kamar. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Catatan itu menjadi pengingat bahwa dirinya bekerja, bahwa dirinya bernilai, meski tak ada satupun di rumah itu yang melihat. Hari ini aku masak sayur bayam, bersihin kamar, jemur pakaian, bantu Vira ngerjain presentasi, dan nyetrika semua baju Fikri. Punggungku sakit, tapi aku tetap bisa tersenyum. Untuk diriku sendiri. Kadang, saat rumah sudah sepi, Risa akan duduk di tangga belakang sambil menatap langit. Ia berbicara dengan dirinya sendiri. Berusaha menjaga waras di tengah tekanan yang tak pernah berhenti. Ia pernah punya mimpi. Sebelum menikah, ia ingin menjadi penulis. Ia menyukai puisi, suka membaca, dan bercita-cita menerbitkan buku. Tapi sejak menikah, semua itu ia simpan dalam lemari yang sama tempat ia menyimpan baju-baju lamanya. Risa tahu, dirinya perlahan hilang. Namun ia juga tahu, belum terlambat untuk mengenalnya kembali. Belum terlambat untuk berdiri. Tapi belum hari ini. Hari ini, ia masih menanggung semua beban dalam diam. Karena rumah ini belum siap melihat dirinya sebagai perempuan yang kuat. Matahari mulai naik perlahan, menyusupkan cahayanya di sela-sela tirai jendela. Rumah itu tak pernah benar-benar ramai, tapi juga tak pernah sepi. Seperti tempat yang selalu bergerak dalam sunyi. Risa sudah bangun sebelum alarm berbunyi. Ia menyimpan kebiasaan itu sejak kecil, terbiasa mengalahkan waktu. Pagi ini, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Ada percikan kecil yang entah muncul dari mana. Vira tampak lebih pendiam saat sarapan. Butina juga tak banyak bicara, hanya sesekali mengernyit melihat meja makan yang tak seperti biasanya disusun Risa. Fikri, seperti biasa, sudah bersiap ke kantor. Setelah menyuap 2 sendok nasi, ia berdiri dan meneguk air putih sebelum beranjak. Aku pergi dulu, ucapnya pendek. Jangan lupa jasnya, Mas, sahut Risa, mengambil jas dari gantungan dan menyalurkannya ke pundak suaminya. Fikri tak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk kecil, lalu melangkah keluar rumah. Vira memandang ke arah pintu yang tertutup, lalu kembali menunduk ke ponselnya. Butina menggeser piringnya sedikit menjauh, tampak tak terlalu berselera. Besok kamu ikut aku ke arisan, ucap Butina tiba-tiba. Risa mengangkat wajah. Saya, Bu? Siapa lagi? Fikri kerja, Vira kuliah. Kamu aja. Biar kamu juga bisa kenal istri-istri teman bapak. Jangan di rumah terus, kayak nggak punya kehidupan. Risa mengangguk. Ia tak bisa menolak. Sebenarnya ia merasa agak asing dengan lingkungan itu. Ia bukan tipe yang pandai membaur dalam obrolan ringan yang hanya berkisar soal kosmetik mahal, rencana liburan, dan pembicaraan membanding-bandingkan anak dan menantu. Tapi ia tahu, ada kalanya menolak berarti membuat celah baru untuk dipersalahkan. Hari berganti. Seperti janji, Risa ikut arisan bersama Butina. Sebuah rumah besar menjadi lokasi acara, dipenuhi perempuan dengan penampilan mewah dan aroma parfum yang menyengat. Di sana, Risa seperti bayangan. Hadir, tapi tak dianggap. Kamu ini menantunya Butina, ya? Yang katanya dari keluarga biasa-biasa itu, tanya salah satu ibu yang mengenakan kacamata hitam di dalam ruangan. Risa hanya tersenyum sopan. Iya, Bu. Butina yang duduk tak jauh dari sana melirik dengan sudut matanya, lalu menimpali. Risa memang sederhana. Tapi ya saya terima dia karena baik. Pernyataan itu terdengar seperti pujian yang ditaburi garam, asin dan menyengat. Sepulang dari acara, sepanjang perjalanan pulang, Risa memilih diam. Tapi Butina rupanya masih ingin bicara.
Kamu jangan minder kalau di lingkungan begitu. Tapi kamu juga harus tahu tempat. Jangan sok pintar, jangan sok tahu. Biar nggak bikin malu saya. Iya, Bu. Saya ngerti. Kalau bisa kamu bantu Vira lebih banyak, ya bantu. Dia tuh bentar lagi semester akhir, butuh banyak waktu buat skripsi. Kamu juga jangan terlalu sibuk nulis-nulis nggak jelas itu. Risa terdiam. Ia tak pernah cerita soal menulis. Tapi mungkin Vira pernah melihat catatannya. Atau mungkin, Butina memang tahu lebih banyak dari yang ia duga. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil membuat semuanya perlahan berubah. Pagi itu, Risa menemukan dompet Fikri di dekat meja makan. Seperti biasa, ia meletakkannya ke dalam laci tempat biasa Fikri menyimpan barang pribadi. Tapi ketika sore tiba, Butina memanggilnya ke ruang tengah. Nada suaranya datar. Matanya penuh curiga. Kamu lihat uang 5 juta yang dititipkan Fikri buat Vira? Risa mengerutkan kening. Uang 5 juta, Bu? Iya. Harusnya ada di dompet yang kamu simpan itu. Risa menahan napas. Saya cuma lihat dompetnya jatuh. Lalu saya taruh ke laci. Saya nggak buka isinya. Dompetnya di laci, tapi uangnya hilang. Risa menunduk. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tubuhnya dingin, jantungnya berdegup cepat. Rasa takut mulai merayap. Jangan bilang kamu nggak tahu. Cuma kamu yang di rumah waktu itu. Bu, saya bersumpah, saya nggak ambil uang itu. Ucapan Risa terputus karena Butina sudah berdiri. Suaranya naik. Kamu jangan main-main. Itu uang buat bayar seminar Vira. Tiba-tiba dari arah tangga, Vira muncul. Ia mendengar semuanya. Matanya memerah, dan tanpa berpikir panjang ia ikut menuduh. Kak Risa, kok tega sih? Uang itu penting banget buat aku. Ini bukan cuma soal 5 juta, tapi soal kepercayaan. Risa menatap Vira tak percaya. Vira, aku nggak ambil apa-apa. Lalu siapa? Ibu nggak mungkin. Aku juga nggak. Cuma kakak yang megang rumah hari itu. Risa merasa bumi berputar cepat. Matanya panas. Kepalanya pening. Ia ingin bicara, menjelaskan, membela diri. Tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Fikri pulang sore itu dalam kondisi lelah. Tapi kedatangannya hanya menjadi api yang membakar semakin besar. Risa, kamu serius? Fikri menatapnya lekat. Risa mencoba menahan air mata. Aku nggak ambil uang itu, Mas. Sungguh. Tapi Fikri hanya menatapnya dengan pandangan yang tak lagi hangat. Ia duduk di kursi, memejamkan mata sejenak, lalu berkata, tapi bukti tidak ada yang mendukung kamu. Risa tersandar di dinding. Hari itu, ia merasa seperti tembok-tembok rumahnya ikut berbalik menusuk punggungnya. Malam datang. Tak ada satupun suara yang menyapa dari kamar sebelah. Risa terbaring di ranjang seorang diri, tubuhnya gemetar, pikirannya kabur. Apakah ini awal dari akhir? Apakah setelah semua pengorbanan, hanya ini balasannya? Di luar, langit mendung. Di dalam, langit hati Risa sudah lama hujan. Malam itu, Risa tak bisa tidur. Bukan karena kopi yang sempat ia teguk sore hari, tapi karena gelisah yang menggunung di dadanya. Ia berulang kali mencoba memejamkan mata, berharap rasa lelah akan membawanya pada tidur panjang yang menenangkan, tapi bayang-bayang perkataan Fikri, tatapan dingin Butina, dan tuduhan Vira terus mengulang dalam pikirannya seperti rekaman rusak. Ia duduk di sisi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Bulan tampak pucat, seperti perasaannya malam itu. Hatinya penuh luka yang belum berdarah. Ia tidak menangis, tapi rasa sakitnya seperti menusuk dari dalam, terlalu dalam untuk bisa keluar lewat air mata. Pagi berikutnya, rumah itu tetap sibuk seperti biasa, tapi kehadiran Risa seolah tak lagi terlihat.
Ia berjalan ke dapur untuk membuat sarapan, tapi piring-piring sudah dibereskan Vira. Nasi sudah matang, dan lauk pun telah tersaji di meja. Butina duduk sambil membaca pesan di ponsel. Ia tak mengangkat kepala saat Risa datang. Fikri sudah rapi dalam pakaian kerjanya, tapi ia bahkan tak menyapa istrinya. "Mas, sarapannya belum dimakan?" tanya Risa dengan suara hati-hati. Fikri hanya menjawab singkat, "Aku udah kenyang." Lalu mengambil kunci mobil dan pergi begitu saja. Vira ikut keluar tak lama setelah itu, hanya meninggalkan satu kalimat singkat sambil menyambar tasnya. "Aku titip seminar hari ini, uangnya aku pinjam dulu dari teman. Semoga Kak Risa sadar diri." Kalimat itu seperti cambuk, tajam. Tapi Risa tak bisa membalas. Ia tahu tak akan ada gunanya bicara kepada orang yang sudah menutup telinga dan hatinya. Sisa pagi itu ia habiskan duduk di kamar, memandangi catatan-catatan kecil yang dulu ia tulis di sela waktu. Impian yang perlahan memudar, seperti warna tinta di kertas. Di dalam dirinya, Risa mulai goyah. Bukan karena ia bersalah, tapi karena dunia seolah tak peduli apakah ia benar atau salah. Beberapa hari berikutnya, keadaan tak membaik. Butina semakin sering melempar kalimat sindiran setiap kali ada kesempatan. Kadang sambil menyiram bunga di teras, kadang saat menonton televisi, atau bahkan ketika sedang menerima tamu. Kalau punya menantu, jangan cuma yang wajahnya manis, tapi juga harus jujur. Jangan tangan ringan tapi mulut manis. Kalimat itu meluncur di hadapan dua tetangganya. Risa yang baru saja keluar dari kamar untuk menyapu halaman, bisa mendengar jelas ucapan itu. Ia menunduk, pura-pura tak mendengar, tapi hatinya berkecamuk. Ada satu titik dalam hidup ketika seseorang tak bisa lagi hanya diam. Dan Risa perlahan mulai mendekati titik itu. Suatu sore, ketika Risa sedang mencuci pakaian di belakang rumah, suara derap langkah cepat terdengar dari arah pintu dapur. Vira berdiri di sana, wajahnya tegang. "Kamu ambil dompet aku juga, ya?" Suaranya nyaring. Risa terkejut. Ia menurunkan gayung dari tangannya. "Apa maksudmu?" "Dompet aku hilang. Tadi aku taruh di meja ruang tengah waktu pulang kampus. Sekarang nggak ada." "Vira, aku baru dari belakang. Aku bahkan belum ke ruang tengah. Tapi cuma kamu yang ada di rumah." Risa berdiri perlahan, tangan yang basah tak ia lep. "Aku nggak ambil apa-apa. Kamu bisa periksa seluruh kamar aku kalau mau." Vira mengangkat alis. "Jangan sok bersih, Kak. Dari kemarin uang seminar hilang, sekarang dompet aku. Nanti jangan-jangan seluruh isi rumah hilang satu-satu." "Kamu kelewatan, Vira." Suara Risa mulai meninggi, untuk pertama kalinya. Tapi sebelum Vira bisa membalas, Butina datang dengan napas memburu. "Ada apa ini ribut-ribut?" "Dompet aku hilang, Bu. Aku baru pulang dari kampus, naruh dompet sebentar di ruang tengah. Pas balik udah nggak ada." Mata Butina mengarah pada Risa. "Dan kamu satu-satunya orang yang ada di rumah." "Bu, saya baru saja dari belakang mencuci. Saya nggak ke ruang tengah sejak pagi." "Selalu ada alasannya, kamu ini. Selalu aja kebetulan." Butina menunjuk dengan telunjuknya. "Kamu pikir kami bodoh? Kami tahu, kamu sudah merasa tidak dihargai di rumah ini, jadi kamu mulai ambil yang bukan hakmu." Risa merasakan nadinya berdegup di pelipis. Tapi bukan marah, lebih pada rasa hancur. Betapa mudahnya kepercayaan yang ia bangun selama ini runtuh begitu saja. Malam itu, Risa duduk di teras belakang, memandangi langit yang redup. Ia menggenggam ponselnya, membaca pesan-pesan lama dari Fikri ketika masa-masa awal pernikahan mereka. Semua terasa jauh. Fikri yang dulu lembut dan penuh kasih, kini berubah menjadi pria yang tak lagi peduli pada hatinya. Saat Fikri pulang malam itu, Risa memberanikan diri bicara.
Mereka duduk berseberangan di ruang tamu. Mas, kita bisa bicara baik-baik. Fikri menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Aku tahu, semua ini jadi berat buat kamu. Tapi aku mohon, percayalah sama aku. Aku nggak pernah ambil uang siapapun. Bukan uang seminar Vira. Bukan dompetnya. Fikri menyandarkan tubuhnya. Napasnya berat. Risa, aku nggak tahu harus percaya sama siapa. Semua bukti mengarah ke kamu. Karena hanya aku yang dianggap, bukan keluarga, di rumah ini, Mas. Fikri terdiam. Risa melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Jika kamu kehilangan kepercayaan padaku, maka tak ada lagi yang tersisa. Fikri berdiri perlahan. Ia tak menjawab. Ia melangkah pergi ke kamar, meninggalkan Risa seorang diri lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Risa menangis dalam diam. Di penghujung bab ini, hidup Risa mulai retak. Bukan karena satu peristiwa besar, tapi karena luka kecil yang terus-menerus, seperti tetes air yang akhirnya melubangi batu. Ia belum tahu bahwa semua ini baru permulaan. Bahwa yang akan datang jauh lebih gelap. Tapi dalam diamnya, satu tekad mulai tumbuh. Ia harus bangkit. Ia harus kuat. Dan ia tak akan diam selamanya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti neraka yang tenang. Tidak ada bentakan, tapi dinginnya sikap orang-orang di rumah itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Risa merasa seperti roh gentayangan. Ada tapi tak diakui. Keberadaannya tak lebih dari bayangan yang berjalan dan menghela napas dalam sunyi. Setiap pagi ia tetap bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menyapu halaman, mencuci pakaian. Tapi tak ada yang memedulikan itu semua. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada anggukan atau senyum. Bahkan Fikri yang dulu selalu mencium keningnya sebelum berangkat kerja kini hanya mengambil tas dan pergi tanpa bicara sepatah kata. Namun yang paling menyakitkan bukanlah keacuhan, melainkan tatapan-tatapan itu. Seolah Risa adalah makhluk najis, yang tak pantas hidup di bawah atap yang sama. Butina semakin berani menuduh secara terang-terangan. Sore itu, ketika sedang menyetrika baju di ruang tamu, Butina membuka lemari kecil di dekat pintu. Uang tabungan Vira nggak ada. Aku simpan di sini, isinya ada 2 juta. Sekarang kosong, ucapnya nyaring. Risa menoleh, jantungnya mencelos. Bu, saya nggak pernah tahu kalau ada uang disimpan di situ. Selalu aja kamu nggak tahu, nggak lihat, nggak nyentuh. Tapi semua yang hilang terjadi saat kamu ada di rumah ini. Bu, demi Tuhan. Jangan bawa-bawa Tuhan kalau kamu sendiri tidak takut dosa. Risa tercekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Fikri pulang tak lama setelah itu. Dan seperti biasa, Butina langsung melapor. Dengan dramatisasi yang penuh luka palsu. Aku nggak tahan lagi, Fikri. Rumah ini kayak sarang pencuri. Uang hilang terus. Vira udah 2 kali kehilangan. Sekarang tabungan aku juga. Fikri diam, mendengarkan ibunya. Tapi tak sekalipun ia menoleh pada Risa yang berdiri tak jauh dari situ, memeluk tubuh sendiri seolah itu satu-satunya perlindungan dari tuduhan-tuduhan yang terus menghantamnya. Mas, ucap Risa pelan. Aku mohon, percaya sama aku. Fikri akhirnya angkat suara. Aku udah nggak bisa, Riz. Mas? Risa melangkah maju. Aku capek. Masalah terus-menerus. Aku di kantor stres, di rumah pun sama. Aku nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau semua bukti dan suara bilang kamu yang salah, aku harus ambil keputusan. Keputusan apa? Dan saat itu, dunia runtuh baginya. Aku mau pisah. Semuanya terjadi cepat setelah itu. Fikri memintanya keluar dari rumah sementara. Katanya, untuk menenangkan diri.
Tapi Risa tahu, itu bukan sementara. Itu adalah pengusiran. Dengan 2 tas pakaian dan hati yang hancur, Risa berdiri di depan rumah yang selama ini ia rawat. Tak ada satupun yang mengantarnya keluar. Bahkan saat ia mengucapkan salam perpisahan kepada Fikri, lelaki itu hanya berdiri di teras dengan wajah kosong. Risa menumpang di rumah teman kuliahnya selama beberapa hari. Ia berusaha mencari pekerjaan. Apapun. Tapi hidup seolah masih belum puas menindihnya. 3 minggu setelah ia pergi dari rumah, polisi datang mengetuk pintu kontrakan tempat ia tinggal. Tolong ikut ke kantor. Anda dilaporkan mencuri uang tunai dan perhiasan dari kediaman Ibu Tina. Dunia kembali gelap. Tapi kali ini lebih gelap dari sebelumnya. Risa duduk di ruang interogasi selama hampir 2 jam. Mereka bertanya soal uang, soal dompet, soal perhiasan. Katanya, ada bukti, ada saksi, dan bahkan laporan dari pihak keluarga Fikri. Ia tak tahu kapan Vira punya cukup kejamnya hati untuk membuat laporan seperti itu. Tapi yang lebih membuat dada sesaknya, nama Fikri tertera di surat pengaduan sebagai saksi keluarga. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hatinya sudah terlalu remuk. Dengan wajah muram dan napas berat, ia dijebloskan ke tahanan sementara. 3 hari. Itu waktu yang ia habiskan di dalam sel sempit yang bau dan pengap. Ia berbagi ruangan dengan 2 perempuan lain yang juga dituduh mencuri. Mereka tak banyak bicara, hanya saling menatap. Dalam diam, mereka mengerti perasaan satu sama lain. Hari keempat, seseorang datang. Seorang pengacara muda yang dikirim oleh sahabat kuliahnya. Untungnya, setelah pengecekan dokumen, tidak ada bukti kuat untuk menahan Risa lebih lama. Tuduhan itu tak bisa dibuktikan secara langsung, dan CCTV yang disebut-sebut rusak saat kejadian. Tapi meski bebas, nama Risa sudah tercoreng. Saat keluar dari kantor polisi, Risa tak tahu harus kemana. Ia duduk di kursi taman terdekat. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan tubuhnya ringkih. Tapi ada satu hal yang tumbuh dalam diamnya sore itu. Bukan dendam, tapi tekad. Dalam beberapa bulan ke depan, Risa mulai membangun ulang hidupnya dari serpihan-serpihan kecil yang masih tersisa. Ia bekerja sebagai asisten di toko kue milik seorang kenalan lama. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk makan dan membayar kamar sewa kecil di lantai atas toko itu. Ia tidak lagi memandang ke belakang. Tapi setiap malam sebelum tidur, ia mengingat satu hal. Bu Tina, Vira, Fikri. Bukan untuk membenci, tapi untuk mengingat alasan ia harus sukses. Untuk berdiri, bukan untuk kembali. Melainkan untuk melampaui mereka semua. Pagi hari di toko kue milik Bu Hesti selalu sibuk. Waktu baru menunjukkan pukul 5. Tapi dapur kecil di belakang toko itu sudah dipenuhi aroma mentega cair, adonan kue, dan suara oven yang baru menyala. Di sanalah Risa berada sekarang, mengenakan celemek lusuh, rambut diikat seadanya, tangannya sibuk mencetak adonan nastar satu persatu. Sudah 2 bulan sejak ia bekerja di tempat ini. Awalnya hanya membantu membersihkan loyang dan mencuci peralatan. Namun seiring waktu, Bu Hesti mulai mempercayakan lebih banyak padanya. Risa belajar cara mengocok telur dengan stabil, cara mencampur adonan agar tidak terlalu lembek, bahkan cara membentuk topping kue dengan rapi. Riz, coba kamu bikin adonan red velvet. Pakai resep yang aku tempel di lemari es. Ya? Ujar Bu Hesti suatu pagi. Risa terkejut. Saya, Bu? Ya. Kamu bisa. Kamu telaten, dan itu yang penting. Pujian kecil itu, bagi Risa, terasa seperti hujan di padang tandus. Ia tersenyum lemah dan mengangguk, lalu segera mencuci tangannya dan mulai bekerja. Di luar toko, hari-hari tetap berjalan biasa. Pelanggan datang dan pergi. Mereka tak tahu sedikitpun tentang masa lalu perempuan yang menata kue-kue itu di etalase. Tapi bagi Risa, setiap hari adalah perjuangan.
Ia tidur di kamar sempit yang menempel di dapur, beralaskan kasur tipis yang diberi Bu Hesti. Dindingnya terbuat dari triplek, tanpa jendela. Tapi Risa tidak mengeluh. Ia bersyukur masih bisa punya atap dan pekerjaan. Di tempat inilah ia mulai menyusun rencana dalam diam. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Risa duduk di depan laptop tua milik Bu Hesti yang kadang boleh ia pinjam. Ia membuka situs pencarian, mengetik cara memulai usaha kue rumahan. Ia membaca, mencatat, menonton video tutorial. Setiap informasi diserapnya perlahan-lahan, di tengah rasa lelah yang belum pulih. Kadang ia menulis resep baru di buku catatan kecilnya. Kadang ia membuat percobaan di dapur setelah toko tutup. Lalu datanglah satu hari, di mana ia memberanikan diri mencoba resepnya sendiri. Kue bolu susu kukus dengan lapisan keju dan coklat. Saat mencicipinya, ia hampir menangis. Rasanya pas, lembut, hangat, menghibur. Persis seperti yang ingin ia berikan untuk dirinya sendiri. Dan kelak, untuk orang-orang yang juga pernah merasa hancur. 2 minggu kemudian, Risa mulai berjualan kecil-kecilan. Ia menyisihkan sedikit dari gajinya untuk membeli bahan sendiri. Membuat 10 loyang bolu kukus, memotongnya menjadi potongan kecil, lalu membungkus dalam kotak mika sederhana. Ia menitipkan beberapa ke warung terdekat, menawarkan lainnya ke teman-teman lama lewat pesan singkat. Tak banyak yang merespon. Tapi ada satu pesan dari mantan teman kuliah yang membuatnya tersenyum. Riz, ini enak banget. Kamu jual di mana lagi? Mau pesen lagi buat acara kantor besok. Pesanan itu jadi awal yang kecil, tapi berarti besar. Dari 10 kotak jadi 15. Lalu 20. Pelan tapi pasti, pembeli mulai berdatangan. Risa tak menyangka, dari dapur kecil itu, ia bisa membuat orang kembali tersenyum lewat rasa. Bu Hesti menyadari perkembangan ini. Suatu sore, ia duduk bersama Risa sambil menyeduh teh hangat. Kamu serius? Ya, Riz? Mau bener-bener bangun usaha sendiri? Risa mengangguk. Saya mau coba, Bu. Pelan-pelan. Tapi saya nggak akan berhenti kerja di sini. Kok? Selama ibu masih butuh saya. Bu Hesti tersenyum, menatap gadis muda di hadapannya yang dulu datang dengan wajah murung dan mata sembab. Kalau kamu butuh bantuin cari tempat atau kenalan, bilang, ya. Aku dukung. Kata-kata itu membuat Risa hampir menangis. Tapi ia tahan. Ia genggam gelas tehnya erat-erat, mengucap pelan. Terima kasih, Bu. Itu kali pertama dalam hidupnya sejak perceraian. Seseorang memberinya kepercayaan penuh. Dan bagi Risa, itu adalah hadiah paling berharga. Beberapa bulan kemudian, Risa sudah punya nama merek sendiri untuk kuenya. Bolu Rasa Risa. Slogan kecil yang ia tempel di bawahnya adalah kelembutan yang menyembuhkan. Ia mulai belajar membuat logo sendiri dengan desain sederhana. Menjual lewat media sosial, membuat akun khusus, bahkan kadang membagikan testimoni pelanggan. Semuanya masih kecil, sederhana, tapi nyata. Dan perlahan-lahan, hidup Risa mulai berubah. Bukan karena balas dendam, tapi karena ia memilih untuk menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Lalu melangkah dengan kepala tegak. Waktu telah berlalu hampir 3 tahun sejak Risa menginjakan kaki pertama kali di toko kue Bu Hesti dalam kondisi hancur. Kini, ia sudah menjadi pemilik bisnis kue yang cukup dikenal. Bolu Rasa Risa bukan hanya dijual secara online, tapi juga telah memiliki satu gerai kecil di pusat kota. Gerai itu sederhana, tapi hangat. Dipenuhi aroma mentega, vanila, dan optimisme. Pelanggannya dari berbagai kalangan, bahkan sudah mulai masuk ke jaringan catering acara-acara instansi. Sore itu, Risa berdiri di balik etalase kaca, menata kue dengan hati-hati. Tangannya sudah cekatan, matanya awas.
Seorang pelanggan tetap yang juga pengusaha datang menjemput pesanan untuk acara seminar. Riz, ucapnya, kalau kamu tertarik, aku bisa kenalin kamu ke vendor catering acara-acara besar. Tapi kamu harus siap produksi ratusan box per hari. Risa terdiam sejenak. Dulu, kata-kata seperti itu hanya mimpi. Tapi sekarang, ia tak lagi takut pada tantangan. Aku siap, ucapnya mantap. Malamnya, Risa duduk di meja kerjanya. Laptop menyala. Di layar, angka-angka omzet bulan ini terlihat stabil. Bahkan naik. Tapi ada satu hal lain yang menarik perhatiannya. Sebuah notifikasi dari media sosial, dari akun lama yang dulu ia tinggalkan sejak perceraiannya. Ia membuka perlahan. Nama itu muncul di layarnya. Fikri, mantan suaminya. Baru saja mengunggah foto di rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Di dalam captionnya, tertulis kalimat, "Semoga rumah ini segera laku. Butuh dana cepat." Risa menatap layar itu lama. Hatinya hening. Ia tak menangis. Tidak marah. Hanya merasa, saatnya tiba. Ia membuka folder yang sudah lama ia simpan di laptop. Rencana pemulihan. Di dalamnya, ada catatan yang ia buat sejak awal. Bukan hanya untuk menyembuhkan luka, tapi untuk mengambil kembali harga dirinya. Termasuk satu poin penting. Jika suatu hari aku bisa, aku akan membeli rumah yang mereka tinggali. Bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk menunjukkan bahwa hidup tak boleh dihakimi sepihak. Beberapa hari kemudian, Risa menghubungi pengacara yang membantunya saat ia dibebaskan dari penjara. "Pak Dimas," suaranya tenang, "saya ingin membeli sebuah rumah. Tapi tolong, pakai nama orang lain sebagai pembeli. Saya tidak ingin mereka tahu dulu siapa yang beli." Pak Dimas kaget, tapi tidak bertanya lebih jauh. "Tentu. Kirimkan saja alamat rumahnya." Dan Risa mengirimkan alamat itu, rumah tempat ia dulu pernah bermimpi bahagia, tapi justru dijadikan tempat hukuman batin. Tak butuh waktu lama, rumah itu laku. Dan kini, secara sah, rumah itu milik Risa. Melalui badan hukum perusahaan kuenya, tentu saja. Beberapa minggu berlalu. Butina dan Vira panik. Mereka tinggal di rumah itu setelah Fikri bangkrut total. Rumah itu adalah satu-satunya peninggalan berharga, namun telah dijual untuk melunasi utang usaha yang gagal. Kini, pemilik barunya mengirimkan surat resmi. Rumah harus dikosongkan dalam 30 hari. Butina mendatangi alamat pemilik rumah yang tercantum di surat. Tapi yang ia temui adalah perwakilan hukum perusahaan kue bernama Rasa Risa Group. "Maaf, Bu," ucap si petugas, "rumah itu sudah resmi dibeli. Perusahaan kami akan menjadikannya lokasi produksi baru. Harap segera dikosongkan." Butina hanya bisa menggigit bibir. Air mukanya campur aduk antara marah dan bingung. "Siapa pemilik perusahaan itu?" bentaknya. Petugas hanya tersenyum ramah. "Seorang pengusaha muda yang cukup dikenal. Tapi kami tak berwenang menyebutkan namanya." Hari pengosongan tiba. Truk logistik datang. Petugas resmi mulai membawa keluar barang-barang dari rumah itu. Para tetangga berbisik. Heran. Dulu, keluarga itu begitu sombong, bahkan tak segan meremehkan orang lain. Kini, harus mengungsi dari rumahnya sendiri. Butina menangis. Vira mengamuk. Fikri, yang kini hanya bayangan dari sosoknya dulu, tertegun di pinggir jalan. Dan dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti. Pintu terbuka. Seorang perempuan keluar. Rambutnya terurai rapi, berpakaian elegan, langkahnya tegas. Risa. Tak ada rasa ingin menyiksa. Tak ada kata kasar yang keluar. Ia hanya berdiri di depan pagar, memandangi rumah yang dulu ia rawat. Rumah yang dulu saksi fitnah dan kebencian yang menimpanya. Kini, rumah itu bukan lagi simbol luka, tapi lambang bahwa ia mampu bangkit.
bukan untuk membalas dengan kebencian, melainkan untuk mengambil kembali apa yang pantas. Fikri menatap Risa dari kejauhan. Matanya memerah. Tapi ia terlalu malu untuk mendekat. Butina terdiam kaku, wajahnya pucat pasi. Dan Vira hanya bisa menangis menahan malu di hadapan tetangga yang mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi dulu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Risa membalikan badan, masuk ke mobil, dan pergi. Karena untuknya, dendam terbaik bukanlah dengan menjatuhkan, tapi dengan membuktikan bahwa dia yang difitnah, dikhianati, dan dibuang, telah kembali sebagai pemenang. Risa menatap keluar jendela mobil yang melaju pelan. Pemandangan malam yang tenang menggambarkan ketenangan dalam dirinya, meskipun ada banyak kenangan yang masih membekas. Jalanan kota yang diterangi cahaya lampu jalan mengingatkan Risa akan perjalanan panjang yang telah ia lewati, dari kehancuran, kehilangan, hingga ke titik di mana ia berdiri dengan penuh keyakinan sekarang. Ia tersenyum kecil. Tidak, bukan senyum kemenangan semata. Senyum itu lebih kepada kedamaian yang ia rasakan setelah melalui semua cobaan. Bukan hanya membalas dendam, tapi ia telah menemukan dirinya kembali. Di balik pintu rumah barunya, yang kini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi simbol dari segala usaha dan keberaniannya, Risa duduk di kursi kayu kecil di ruang tamu. Lantai rumah ini bersih, dengan dekorasi yang sederhana namun elegan. Semua barangnya masih belum banyak, hanya yang benar-benar penting. Kehidupan baru dimulai. Seiring berjalannya waktu, Risa makin nyaman dengan keputusannya untuk mengelola bisnis kue yang semakin berkembang. Setiap harinya, ia merancang resep baru, menghadapi tantangan pasar, dan berinteraksi dengan pelanggan setia. Ia merasa bahwa ia telah membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bisnis. Ia membangun kepercayaan diri yang hilang, dan sebuah kehidupan yang penuh harapan. Namun, di malam yang hening itu, Risa teringat pada satu hal, Fikri. Ia belum pernah bertemu dengannya sejak perpisahan mereka yang penuh amarah. Fikri yang dulu terlalu tergantung pada pengaruh ibunya, Fikri yang memilih untuk tidak mendengar suara hatinya, dan Fikri yang akhirnya menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pada awalnya, Risa merasa benci dan marah. Tetapi kini, setelah ia merasakan segala kesulitan yang ia lewati sendirian, ia mulai merenung. Apa yang benar-benar ia inginkan? Pembalasan atau pengampunan? Dendam sudah terbalaskan, rumah itu sudah ia beli, dan Butina serta Vira telah merasakan kesulitan yang mereka buat. Namun, sesuatu dalam diri Risa mengatakan bahwa pengampunan adalah langkah yang lebih besar. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena Risa pantas mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Suatu hari, setelah hampir setahun sejak kejadian itu, Risa menerima sebuah telepon yang tidak terduga. "Halo, ini Risa?" Suara di ujung telepon terdengar ragu. Risa mengenali suara itu. "Fikri, suaminya yang dulu." "Iya, ini aku." "Fikri, ada apa?" Jawab Risa dengan suara tenang, meski hatinya mulai berdebar. Aku ingin minta maaf. Aku tahu ini mungkin sudah terlambat, tapi aku benar-benar menyesal." Risa terdiam. Setiap kata yang keluar dari Fikri membawa kembali kenangan yang menyakitkan. Namun, kali ini ia tidak terbawa emosi. Ia mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, untuk tidak terjebak dalam permainan masa lalu. "Aku tahu aku telah menghancurkan hidup kita," lanjut Fikri dengan suara serak. "Aku telah mendengarkan ibuku lebih dari mendengarkan hatiku sendiri. Aku sangat menyesal." Risa menundukkan kepalanya sejenak, merenungkan kata-kata itu. Dulu, ia ingin sekali mendengar penyesalan ini. Namun kini, entah mengapa, ia merasa bahwa kata-kata itu sudah tidak lagi berharga. Ia sudah berada di tempat yang lebih baik. "Fikri," ujar Risa perlahan, "aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi aku tidak bisa kembali. Hidupku sudah berubah." Ada keheningan di sisi lain telepon.
sebelum akhirnya Fikri berkata, "Aku tahu, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal." Risa menarik napas panjang. "Terima kasih atas penyesalanmu. Itu berarti lebih dari apa yang kau bayangkan." "Selamat, Risa. Aku tahu kau lebih kuat dari yang aku kira." Suasana di telepon mulai terasa hangat meski hanya sesaat. Tapi bagi Risa, itu adalah saat yang cukup untuk menutup babak lama dalam hidupnya. Ia telah mendapatkan kedamaian, bahkan tanpa perlu menuntut lebih. Beberapa bulan setelah percakapan itu, Risa menjalani hidupnya dengan lebih mantap. Usahanya berkembang pesat, dan ia mulai melibatkan banyak orang untuk bekerja bersamanya. Ia tahu, kesuksesannya tidak hanya tentang bisnis yang ia kelola, tapi tentang bagaimana ia mengubah hidupnya, bagaimana ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan orang lain. Risa juga tidak pernah melupakan pesan yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan siapa kita. Ia belajar bahwa, meskipun kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, kita bisa mengubah cara kita meresponsnya dan bagaimana kita melangkah ke depan. Pada akhirnya, Risa tidak hanya menjadi pengusaha sukses, tetapi juga seorang wanita yang tegar, bijaksana, dan penuh kasih. Ia tahu bahwa kunci kebahagiaan bukanlah pada balas dendam, melainkan pada kemampuan untuk melepaskan beban lama, menyembuhkan diri, dan memberi ruang bagi hal-hal baik yang datang di masa depan. Risa, sekarang, adalah seorang wanita yang tidak lagi terikat pada masa lalu yang pahit. Ia memandang ke depan, dengan senyum yang lebih ringan, hati yang lebih besar, dan harapan yang tak terhingga. Dan mungkin, itu adalah kemenangan yang paling indah. Setelah berbulan-bulan berjalan dengan ritme kehidupan yang stabil dan damai, Risa mulai merasakan hal yang selama ini ia lupakan, bahwa ia berhak untuk bahagia. Bisnisnya semakin berkembang, dan ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Cinta. Ia tahu bahwa cinta bukanlah hal yang mudah untuk ditemukan kembali, terutama setelah terluka begitu dalam. Tetapi, kehidupan barunya telah memberinya keberanian untuk membuka hati, sedikit demi sedikit, meski pada awalnya ia hanya ingin berfokus pada dirinya sendiri dan usahanya. Pada suatu sore yang cerah, setelah selesai bekerja, Risa memutuskan untuk pergi ke kafe yang baru buka di sudut kota. Tempat itu kecil, tetapi penuh dengan kehangatan dan suasana santai yang membuat siapa saja merasa nyaman. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Arman. Arman adalah pria yang terlihat berbeda dari kebanyakan pria yang pernah ia kenal. Dia tidak memiliki kesan megah atau angkuh, hanya seorang pria dengan penampilan sederhana dan senyum yang tulus. Mereka pertama kali berbincang di meja yang berdekatan saat keduanya memesan kopi yang sama. Risa tidak pernah menyangka bahwa percakapan mereka akan menjadi titik awal dari sebuah kisah baru dalam hidupnya. "Jadi, kamu suka kopi hitam juga?" tanya Arman sambil memandang ke arah Risa, yang sedang sibuk membaca buku. Risa mengangkat pandangannya, terkejut karena pria itu mulai berbicara kepadanya. "Iya, aku suka. Kopi hitam tanpa gula. Biasanya aku memilih ini untuk menenangkan pikiran." Arman tersenyum dan mengangguk. "Aku juga. Rasanya lebih jujur, ya?" Risa tersenyum kembali, merasakan kehangatan yang jarang ia rasakan setelah sekian lama. Ia merasa nyaman berbicara dengan Arman, meski mereka baru saling mengenal. Percakapan mereka mengalir begitu alami, seperti dua orang yang telah lama saling mengenal, meskipun kenyataannya mereka baru bertemu. Beberapa pertemuan berikutnya di kafe yang sama, mereka mulai berbicara lebih banyak. Risa merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Arman. Ia tidak pernah merasa terbebani saat berbicara dengannya. Semua beban masa lalu yang pernah menghantuinya seakan lenyap begitu saja. Arman tidak menghakimi dirinya, tidak memandangnya sebagai wanita yang terluka dan penuh beban, tetapi sebagai seseorang yang layak untuk dipahami. Arman bukan hanya seorang pendengar yang baik, tetapi juga seseorang yang tahu cara membuat Risa merasa nyaman. Ia tahu bagaimana cara menghargai ruang pribadi Risa,
tanpa terburu-buru untuk mengisi kekosongan hatinya dengan janji-janji. Ia hanya ada di sana, memberi dukungan, dan membuat Risa merasa bahwa tidak ada yang salah dengan membuka hati kembali. Pada suatu sore yang cerah, setelah beberapa kali pertemuan yang menyenangkan, Arman mengajak Risa untuk berjalan-jalan di taman kota. Mereka duduk di sebuah bangku kayu yang menghadap ke danau kecil. Angin sore menyentuh kulit mereka dengan lembut. "Risa, aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai semua yang telah kamu lewati," kata Arman dengan suara pelan namun penuh makna. "Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini, kalau kamu ingin berbagi atau melangkah lebih jauh." Risa menatap Arman dalam-dalam. Ada sesuatu dalam tatapan mata pria itu yang membuat hatinya berdegup lebih cepat. Tidak ada paksaan, tidak ada ekspektasi. Hanya ada kehangatan yang tulus. Terima kasih, Arman," jawab Risa, suaranya hampir terdengar ragu. "Aku tidak terburu-buru untuk melangkah ke apapun. Aku baru saja mulai merasa utuh lagi setelah semua yang terjadi dalam hidupku. Aku hanya ingin menikmati setiap hari dan memberi diriku kesempatan untuk bahagia tanpa beban." Arman tersenyum lembut. "Aku tidak akan memaksamu, Risa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ingin berada di sisi kamu. Jika kamu siap, kita bisa melangkah bersama, tapi hanya jika kamu merasa nyaman." Risa mengangguk perlahan. Kata-kata Arman begitu sederhana, tetapi penuh dengan pengertian. Ia tahu bahwa cinta yang baik tidak pernah memaksakan sesuatu. Itu hanya datang dengan waktu, kesabaran, dan saling pengertian. Sejak hari itu, hubungan mereka berkembang dengan cara yang sangat alami. Mereka berbagi tawa, kebahagiaan, dan saling mendukung dalam menjalani hidup masing-masing. Arman, dengan segala kesederhanaannya, memberikan rasa aman dan nyaman yang tidak pernah Risa rasakan sebelumnya. Namun, Risa tidak terburu-buru memberi label pada hubungan mereka. Ia tahu, baginya, cinta itu bukan hanya soal perasaan, tetapi tentang kesediaan untuk membuka hati dengan penuh kesadaran dan kepercayaan. Ia masih ingin menikmati setiap detik perjalanan hidup ini, tanpa terbebani dengan bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di kafe favorit mereka, Arman bertanya dengan serius. "Risa, apakah kamu pernah membayangkan kembali jatuh cinta setelah semua yang kamu alami?" Risa terdiam sejenak. Ia memandang Arman, merasakan kehangatan dalam hatinya. Perlahan, ia mengangguk. "Ya, aku sudah membayangkannya. Tapi tidak terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa aku mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, sebelum aku bisa mencintai orang lain dengan tulus." Arman tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Risa merasakan perasaan yang sangat asing namun menyenangkan. Cinta yang tidak terburu-buru, cinta yang datang dengan pengertian dan kesabaran. Dan di sanalah, di kehidupan barunya yang penuh harapan ini, Risa menemukan cinta yang sejati. Cinta yang tidak hanya memaafkan, tetapi juga memberi ruang untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih baik. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang lebih tenang, Risa akhirnya merasa bahwa hidupnya kini berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ia sudah mulai benar-benar mengubur masa lalunya dan menyambut hari-hari penuh kebahagiaan dengan lapang dada. Perusahaannya berkembang pesat, kehidupannya stabil, dan yang paling penting, ia telah menemukan seseorang yang membuat hatinya hangat, yaitu Arman. Setiap hari, ia merasa semakin kuat dan lebih bisa menikmati kehidupannya tanpa rasa takut atau cemas. Arman tidak pernah tergesa-gesa dalam hubungan mereka. Ia menghargai setiap langkah kecil yang diambil Risa, memberi ruang untuk dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang membuat Risa merasa sangat diberdayakan. Arman tidak hanya hadir sebagai pasangan, tetapi sebagai teman sejati yang bisa diajak berbagi segala hal. Pada suatu malam, setelah menghadiri sebuah gala bisnis yang sukses, Risa duduk di balkon apartemennya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Arman duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. "Risa, kamu tahu? Aku bangga dengan setiap langkah yang kamu ambil.
Kamu seorang wanita yang luar biasa, kata Arman sambil menatapnya dengan penuh rasa kagum. Risa tersenyum, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tidak tahu jika bisa sampai di titik ini. Semua terasa seperti mimpi, tapi aku bahagia, Arman. Terima kasih telah membuat aku merasa layak untuk bahagia. Kebahagiaan Risa begitu besar, dan ia tahu bahwa perjalanan hidupnya sekarang adalah sebuah kisah baru yang penuh harapan. Namun, kehidupan baru ini bukan hanya soal cinta atau kesuksesan bisnis. Itu juga tentang pembalasan, bukan dengan cara yang penuh kebencian atau dendam, tetapi lebih sebagai bentuk dari apa yang pantas diterima setelah semua penderitaan yang ia alami. Sementara itu, kehidupan Fikri dan keluarganya berada di jalur yang berbanding terbalik dengan kebahagiaan yang ditemukan Risa. Kehidupan Fikri, yang selama ini dipenuhi dengan kedegilan dan egois, akhirnya mulai runtuh. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Risa telah meninggalkan dirinya dan sukses tanpa dia. Seiring berjalannya waktu, hubungan Fikri dengan ibu dan adik perempuannya, Vira, semakin tegang. Semua perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap Risa kini kembali menghantui mereka dalam bentuk penderitaan. Butina, ibunya, yang dahulu begitu sombong dan mempermalukan Risa, kini terjebak dalam serangkaian masalah finansial. Bisnis yang sebelumnya berjalan lancar kini mulai merosot tajam. Keluarga mereka kehilangan banyak pelanggan karena reputasi buruk yang semakin menyebar akibat perlakuan mereka terhadap Risa. Masyarakat mulai berbicara tentang keluarga mereka yang memfitnah Risa dan mencuri kesempatan dari wanita yang seharusnya dihargai. Vira, yang dahulu mempergunakan Risa sebagai tempat untuk menumpahkan rasa iri dan cemburunya, juga mulai merasakan akibat dari keburukan yang ia tanam. Vira menghadapi banyak masalah pribadi, mulai dari hubungan asmara yang kacau, karir yang stagnan, hingga masalah dengan teman-temannya. Semua yang ia lakukan untuk menjatuhkan Risa kini menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Fikri, yang sebelumnya begitu merasa dirinya benar dengan semua tindakan yang ia ambil, juga mulai merasa sesak. Ia melihat kehidupan Risa yang begitu bahagia dan sukses tanpa dirinya, dan itu menyakitinya. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya. Ia sering terbangun di malam hari, terbayang wajah Risa yang dahulu penuh harapan dan cinta. Kini, semua itu tinggal kenangan. Tidak ada lagi Risa yang mau mencintainya atau memberinya kesempatan. Dan itu adalah harga yang harus ia bayar. Pada satu titik, Fikri duduk termenung di ruang tamu rumah mereka yang kini tampak lebih suram. Ia memikirkan segala keputusan buruk yang pernah ia ambil. Pernah memfitnah Risa, tidak pernah memperjuangkan cinta mereka, dan malah memilih untuk lebih mendengarkan ibunya dan adiknya yang selalu memanipulasinya. Karma, dalam bentuk yang paling nyata, mulai menghantui mereka. Bisnis keluarga mereka hampir bangkrut, dan semua yang mereka banggakan mulai hilang satu persatu. Fikri merasa hancur, tidak tahu lagi bagaimana untuk memperbaiki semuanya. Di saat seperti itu, Risa, yang telah jauh melangkah dari masa lalu kelamnya, melihat situasi ini dari kejauhan. Ia tidak merasa senang melihat keluarga Fikri dalam kesulitan, tetapi ia juga tidak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Semua yang telah mereka lakukan kepada Risa kini kembali pada mereka, seperti halnya hukum alam yang tak terbantahkan. Risa kini tidak lagi menganggap semuanya sebagai pembalasan. Itu lebih tentang keadilan. Keadilan yang membawa mereka pada titik di mana mereka harus belajar dari kesalahan mereka. Dan Risa tahu bahwa ia tidak harus mengerahkan usaha untuk memberi hukuman. Semua sudah berjalan sesuai dengan jalannya. Pada akhirnya, Risa merasa lega. Ia melihat kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Bisnisnya terus berkembang. Ia memiliki Arman yang penuh pengertian, dan ia merasa bahwa hidupnya telah kembali menjadi miliknya, setelah sekian lama dicuri oleh kebencian dan dendam. Risa merasa bahwa ia akhirnya bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya, tanpa takut akan bayang-bayang masa lalu. Arman semakin menunjukkan betapa berharganya Risa di dalam hidupnya.
Mereka merencanakan masa depan bersama, dengan segala kesederhanaan dan kebahagiaan yang mereka inginkan. Risa tahu bahwa cinta yang datang dengan sabar dan tulus itu lebih indah daripada apapun yang pernah ia impikan sebelumnya. Sementara Fikri dan keluarganya, meskipun dikelilingi oleh kekacauan, belajar untuk menanggung akibat dari tindakan mereka. Mungkin suatu hari mereka akan menyesali segala yang telah mereka lakukan, tetapi untuk saat ini, mereka harus menerima bahwa karma tidak bisa dihindari. Mereka harus membayar harga untuk keburukan yang pernah mereka lakukan. Risa tidak lagi memikirkan mereka. Ia sudah menemukan kebahagiaannya, dan itu lebih berarti daripada apapun. Kini, hidupnya penuh dengan harapan dan cinta yang tulus, yang tumbuh dengan kuat setiap harinya, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Hidup kita seringkali penuh dengan rintangan dan cobaan, dan seringkali kita merasa seperti dunia ini tidak adil. Ketika kita diperlakukan dengan buruk oleh orang-orang yang seharusnya kita percayai, atau bahkan difitnah, dihina, dan dijatuhkan, rasanya seperti dunia ini tidak berpihak pada kita. Namun, meskipun dalam penderitaan kita merasa terhimpit, harus kita ingat bahwa setiap kesulitan yang datang bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan ketika kita merasa berada di titik terendah, itulah saat yang paling tepat untuk menemukan kekuatan kita yang sejati. Kita semua memiliki perjalanan hidup yang unik, dan seringkali perjalanan itu dipenuhi oleh langkah-langkah kecil yang penuh dengan pelajaran yang sulit kita pahami pada awalnya. Tapi percayalah, setiap luka dan kesedihan akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap tantangan yang kita hadapi, karena di balik semua itu, ada pelajaran yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Banyak dari kita yang berjuang untuk memenuhi harapan orang lain, untuk mendapatkan pengakuan, atau untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Namun, penting untuk selalu mengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Jangan biarkan pendapat orang lain mengaburkan pandangan Anda tentang siapa Anda sebenarnya. Anda berharga tanpa perlu memenuhi ekspektasi siapapun. Tidak ada yang lebih penting daripada merasa nyaman dengan diri Anda sendiri dan berani untuk melangkah di jalan yang benar bagi Anda. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang kadang datang begitu cepat, tanpa memberi peringatan. Namun, ketahuilah bahwa kita semua memiliki kemampuan untuk memilih cara kita merespons segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita dapat memilih untuk tetap terjebak dalam rasa sakit dan kebencian, atau kita bisa memilih untuk melepaskan masa lalu dan berjalan maju dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih terbuka. Saat kita memilih untuk memaafkan, terutama diri kita sendiri, kita memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Terkadang, kita merasa sulit untuk melupakan atau memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Tapi apa yang kita tidak sadari adalah bahwa membiarkan kebencian dan dendam menguasai hidup kita hanya akan membebani kita, bukan orang yang kita benci. Memaafkan bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi, tetapi kita melepaskan diri kita dari belenggu emosi yang mengikat kita. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kehidupan juga mengajarkan kita tentang kekuatan keteguhan hati. Ada kalanya kita harus tetap berdiri tegak, meskipun badai datang begitu besar dan kencang. Terkadang, dunia terasa seperti menekan kita ke bawah, tetapi setiap kali kita bangkit dan melangkah maju, kita semakin kuat dan semakin dekat dengan tujuan kita. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Semua hal besar yang ingin kita capai membutuhkan waktu, ketekunan, dan kesabaran. Namun, jika kita terus berusaha dan tidak menyerah, kita akan melihat hasil dari kerja keras kita. Setiap dari kita berhak untuk bahagia, dan kebahagiaan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jangan biarkan rasa sakit masa lalu menghalangi kebahagiaan yang bisa Anda raih di masa depan. Ketahuilah bahwa setiap perjuangan yang Anda jalani adalah bagian dari cerita Anda. Cerita yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan Anda sendiri untuk mengubah dunia sekitar Anda. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan hidup Anda. Kita semua saling terhubung,
Dan meskipun kadang terasa terisolasi, ada banyak orang di luar sana yang peduli dan siap untuk mendukung Anda. Jangan takut untuk meminta bantuan ketika Anda membutuhkannya. Terkadang, membuka diri kepada orang lain bisa memberikan jalan keluar yang tak terduga. Anda tidak perlu melakukannya sendirian. Akhir kata, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah yang Anda ambil, baik besar maupun kecil, memiliki makna dan tujuan. Tidak ada langkah yang sia-sia, dan setiap pengalaman mengajarkan Anda sesuatu yang berharga. Jadi, nikmatilah setiap momen, bersyukurlah untuk apa yang Anda miliki sekarang, dan teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tetaplah percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih baik. Dan jika Anda merasa lelah, ingatlah bahwa istirahat pun merupakan bagian dari perjalanan, sebuah kesempatan untuk mengisi ulang energi dan melangkah maju dengan lebih kuat. Salam hangat dan semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda.